Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar adik-adik? Pagi ini kita akan kembali beribadah sekolah minggu. Dan adik-adik kita sama-sama bersuka cita, memuji nama Tuhan dan memuliakan namanya, serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menyanyi sebelum kita mendengarkan cerita. Semua menyanyi ya dengan sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, kita satukan hati kita, duduk baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube yang sudah melalui gereja kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan satukan kami melalui ibadah bersama di gereja walaupun jarak jauh. Tuhan, kiranya kami duduk baik sebagai anak-anak-Mu dengan pendengaran akan firman-Mu, supaya firman-Mu yang akan ditaburkan boleh jadi bermanfaat bagi kehidupan kami, menjadi perbaikan, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Mu. Amin. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama." Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel
dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel, yang namanya Beltsazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur. Ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya, tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berkatalah raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Adik-adik, minggu ini kita belajar tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, suatu ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, dan mimpinya itu membuat dia gelisah. Adik-adik, pernahkah adik-adik bermimpi saat tertidur? Dan adik-adik ketika besok harinya, ketika adik-adik bangun, adik bingung, apa ya arti mimpi aku? Nah, demikian halnya dengan
Raja Nebukadnezar yang tidak mengerti apa arti mimpi yang ia mimpikan malam itu. Lalu ia memanggil para ahli, para tukang sihir, ramal, dan mereka diminta untuk mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, dan mereka mengatakan itu terlalu berat bagi mereka. Dan seketika itu Raja Nebukadnezar merasa kecewa dan memerintahkan supaya membunuh orang-orang yang pada saat itu yang tidak bisa mengartikan mimpinya itu dan seluruh orang-orang pandai di Babilonia. Nah, adik-adik, ketika Daniel mendengar dan sahabat-sahabatnya mendengar hal itu, mereka merasa khawatir karena mereka akan dibunuh. Dan mereka datang kepada Tuhan berdoa yang meminta dari Tuhan mereka dapat mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar itu. Nah, ketika Daniel dan sahabat-sahabatnya dalam keadaan yang sangat terjepit, tetapi mereka datang kepada Tuhan. Dalam doa mereka berharap pertolongan Tuhan datang dan memberikan hikmat bagi mereka untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik dalam keadaan yang sangat terdesak, adik-adik dalam keadaan yang tidak tahu lagi mau berbuat apa? Adik-adik tidak bisa menyelesaikan masalah yang adik-adik hadapi. Apakah adik-adik berputus asa, menangis, dan lari dari kenyataan? Bahkan adik-adik sedih dan menangis. Jangan pernah takut dan khawatir. Tuhan selalu akan menolong anak-anaknya yang percaya kepada dan mengandalkan Dia. Sama ketika Daniel dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka dan Tuhan membebaskan mereka dari ancaman untuk dibunuh. Demikian juga dengan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan dari tangan kasih Tuhan, dengan kita rajin berdoa, meminta hikmat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian, kepintaran untuk boleh menjalani kehidupan ini. Nah, adik-adik, jangan pernah gelisah kalau kita bermimpi dan tidak tahu apa artinya. Jangan membuat diri kita menjadi gelisah dan tidak bisa tidur seperti Raja Nebukadnezar. Seringkali Tuhan berbicara, menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan perintah firman Tuhan zaman dahulu melalui mimpi. Tetapi pada saat ini Tuhan berbicara kepada kita bukan melalui mimpi, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama baca di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, yang Tuhan inginkan supaya kita perbuat adalah bukan kita mencari orang pintar untuk mengartikan apa arti mimpi yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita mencari Tuhan dan menemukan jawabannya atas apa yang sedang kita alami. Nah, adik-adik, jangan pernah takut dan gelisah. Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong kita. Dan Dia mengasihi kita, membebaskan kita dari segala masalah yang kita hadapi. Nah, adik-adik sedang hadapi apa sekarang? Apakah adik-adik sedang bersedih? Adik-adik sedang tidak bersemangat, tidak bergairah untuk belajar, merasa begitu sulit pelajaran yang adik-adik hadapi? Datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat, kepintaran, supaya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kehidupan kita. Nah, adik-adik, tetap andalkan Tuhan dan selalu berseru kepadanya di dalam doa, dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosan kita datang kepada Tuhan meminta apa yang sedang kita alami saat ini, maka Tuhan memberikan kita jalan keluar. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita seperti ketika Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Adik-adik, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dan menolong kita dari hari lepas. Haleluya, amin. Masih semangat ya adik-adik? Kalau begitu mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
sebelum kita mengakhiri ibadah kita, semua lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati sekolah kami, studi kami, berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami, berkati semua orang yang kami kasihi. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tetap hadir dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu depan. Yesus memberkati.